Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, Shockbacker, subscribe di mana saja berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya sudah berada di tengah-tengah tulisan tulisan Goa Sunyaragi, Kota Cirebon. Nah, saya akan keliling-keliling Goa Sunyaragi nyari setan belek, sahabat. Nah, mudah-mudahan sahabat semua selalu waras, bergas, sugibras, barangnya akas, sering keramas, tuntas lah, wes tuntas. Aduh, skala kaku. Dan saya ucapkan jazakumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat subscriber Shockbacker dimanapun kamu mejet abang-abang cat konya suwun. Dan juga salam hormat buat Bapak Laksamana pertama Rudi Aviantara. Waduh, Bapak Rudi Aviantara nih yang lagi jaga di Timika. Selamat malam Bapak Rudi. Assalamualaikum. Ya, Laksamana pertama nih, mudah-mudahan sukses buat Bapak. God jaga NKRI, ya, jaga Pak NKRI harga mati Pak lah, jaga terus NKRI Pak. Pak Rudi siap, sukses selalu Pak Rudi. Dan semua sahabat-sahabat Shockbacker dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, stop KB lah, stop, sukses KB, kalian luar negeri sukses, wes. Nah, usah jangan caprak bela, wis bengi. Ya wis, mari kita bersolat Nabi sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat, istighfar, perbaiki sholat sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar. Mantap. Wis mau ngecaprak bos bengi. Aduh, skala kaku. Saya ikut penyelusuran saya sahabat. Nyari setan belek, setan engklek, wis kepret belah. Nih tulisan Goa Sunyaragi Cirebon nih. Wah, setan belek apa Goa Sunyaragi Cirebon. Ya sahabat, kalau ke kota Cirebon mampirin gua ke. Ya, ini ikuti penelusuran saya sahabat, yuk ikut. Aduh. Ini lagi promosi kaos pemburu setan belek. Aduh, skala kaku. Ya, setan belek kepret lah. Sahabat, saya pada malam hari ini nanti akan ditemani oleh Mama Patih Kodiran dan juga Mama Elang Aji dan juga ada Mama Elang siapa satunya lagi, nanti bincang-bincang sahabat. Ikutin saya sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Ya, sehat. Ini adalah Patih Kodiran sahabat. Ini ya, Mama Elang Aji. Ini Mama Elang Sintan. Jajat. Nah, ini Mama Elang Jajat. Mama Elang kabeh isi setan belek Melayu kabeh arin Mama Elang ga apa man anak Mama Patih setan wis Melayu beli warung lah. Nah, Pak, saya datang ke sini mau bincang-bincang dan mau keliling-keliling, Pak. Nah, ini ada Kang duit Cirebon kabeh sahabat. Aduh, skala kaku ngeri lah, ngeri. Enggak ditemenin biar nanti bincang-bincang. Ini Goa Sunyaragi itu dulunya Pak, Goa Sunyaragi dulu tahun berapa Pak dibangun Pak? Tepatnya pembangunan awal. Iya. Kalau
mengacu pada Chandra Sangkala Gajah Depa Tirta Lindungi. Bentar. Gimana, Pak? Kalau mengacu pada Chandra Sangkala Gajah Depa Tirta Lindungi, itu menunjukkan tahun 1586. Setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian untuk pertama kali digunakan sebagai Taman Kaputren Panyepi Ingraga, mengacu pada Chandra Sangkala Bujangga Ratu Obaing Bumi, itu menunjukkan tahun 1596. Dulu yang buat ini siapa, Pak? Di dalam pitutur yang membuat ini adalah Panembahan Losari dan Raden Sepat. Itu tahun berapa Pak ini dibuat? Ya itulah kurun waktu tadi. Dari itu tadi. Itu zamannya Sunan Gunung Jati atau setelah setelah beliau wafat. Setelah beliau Jadi wafat. Taman Kaputren Panyepi Ingraga ini dibangun setelah Taman Kaputren Nurgiri Saptarengga berubah fungsi menjadi pesarean yang kita kenal pesareannya Syekh Syarif Hidayatullah. Secara praktis, Kesultanan Cirebon tidak memiliki tempat bermain putra-putrinya dan keluarganya. Dicarilah sebuah tempat yang dulunya bernama Segara Amparan Jati. Segara itu sungai besar, Amparan Jati karena sekelilingnya hutan jati. Nah, itu atas ide daripada Panembahan Losari yang dibantu oleh Raden Sepat, seorang arsitek dari keturunan Demak. Itu pitutur yang ada. Oh, dulu dibuat ini untuk tempat bermain, Pak? Ini untuk tempat bermain para putra-putri. Putra-putrinya siapa, Pak? Putra-putri dari Kesultanan Cirebon, ya kan? Dari keluarga Kesultanan Cirebon. Di samping juga untuk bertawasul, itikaf. Makanya nama tempat ini adalah Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Dari kata Panyepi itu mensunyikan diri, raga itu batin kita. Artinya untuk itikaf. Tujuan awalnya itu. Tempat di sini tuh apa aja sih, Pak? Yang ada di dalam sini sekitar ini apa aja yang ada? Kita berada di Gua Arga Jumut. Oh, Arga Jumut. Arga Jumut dari kata arga tuh hidangan, jumut tuh ngambil. Tempat mengambil hidangan. Maknanya jadilah orang tua yang diambil manfaatnya. Jadilah orang tua yang diambil pituturnya. Jadi orang tua panutan. Nah, justru ini yang paling akhir. Karena ini dibangun 1783 sampai 1788 masa Sultan Mantangaji. Oh gitu. Selain ini ada apa lagi, Pak? Ya, kemudian Balai Kambang. Sambil jalan nggak Ya, apa-apa? Mangga. Balai Kambang buat apa, Pak? Balai Kambang ini dulunya tempat tadarus. Oh, tempat tadarus. Tadarusnya siapa, Pak? Tadarus para kerabat kesultanan dan para putra-putrinya. Jadi dulu tuh ini tempat spesifik, tempat khusus. Bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk kalangan putra-putri dan keluarga kesultanan. Nah, ini dulu dikatakan Balai Kambang. Di bawahnya ini air, ini pakai ampas. Oh, ini namanya Balai Kambang. Balai Kambang karena di atas air. Oh, di atas air. Ya. Ini dulunya buat ngaji. Tadarus. Oh, tadarus. Tadarus. Putra-putrinya dari keturunan keraton. Ya, kerabat dan putra-putri kesultanan. Nah, selain ini apa lagi, Pak? Nah, sekarang ini ya digunakan untuk tempat pembelajaran. Artinya tentang seni, kemudian tentang sejarah, tidak lepas dari makna yang sebenarnya. Ini masih asli semua ya, Pak? Masih asli? Ini sudah rehaban ketiga. Oh, sudah rehaban ketiga. Sudah rehaban ketiga. Nah, ya. Selain ini apa lagi, Pak? Ya, ini gua yang sebelah selatan nih kamar Kaputren, yang sebelah selatan kamar sebelah selatan ini kamar ruang Panembahan, yang sebelah utara kamar Kaputren. Artinya dulu sudah dipisahkan, Pak Ujang. Mana untuk putra, mana untuk putri. Dulu itu untuk ngaji juga sama Itu atau buat untuk istirahat. Oh, untuk istirahatnya. Untuk istirahatnya. Manakala beliau bermain ke Sunyaragi dan sampai bermalam. Nah, goanya itu di mana, Pak? Kan ada goa Sunyaragi. Mohon maaf, ini bukan goa. Ini guha. Oh, guha. Guha itu apa, Pak? Definisinya kalau goa itu alam. Kalau ini guha itu buatan. Oh, buatan. Artinya bangunan yang ada lorong berbentuk seperti goa. Jadi ini buatan, bukan alam. Oh, bukan alam. Makanya namanya yang aslinya adalah Guha Sunyaragi. Cuma karena tata bahasa Indonesia huruf H diapit huruf hidup itu hampir tidak terbaca. Makanya orang gua. Padahal aslinya guha. Nah, ini banyak yang datang ke sini, Pak. Ini untuk tempat rekreasi gitu banyak. Alhamdulillah saat sekarang ini sebelum COVID kita banyak. Ya mohon maaf,
70% pengunjung itu selfie, Pak Ujang. Oh, selfie. Ya saya tidak menyalahkan mereka karena lagi trending topiknya selfie. Jadi hanya beberapa persen yang mau menanyakan tentang sejarah, latar belakang kenapa dibangun, apa alasannya menggunakan batu karang. Nah, kenapa alasannya pakai batu karang? Kenapa, Pak? Inilah istimewanya Penembahan Losari. Kenapa? Ya kan? Pantai utara tidak mengenal karang. Karang itu dari pantai selatan. Ya, kenapa menggunakan karang? Ini menggambarkan hidup tuh keras. Sementara batu karang di alam aslinya itu lembut, Pak. Bisakah kita melunakkan kehidupan? Tentunya dengan roh pada yang maha kuasa. Hidup tuh unik, hidup tuh keras. Jadi kita harus mampu melunakkan kekerasan hidup. Artinya melawan hawa nafsu. Oh, bisanya pakai itu ada filosofinya, Pak. Ya. Nah, ini bisanya ngambang kayak ini, filosofinya kenapa, Pak? Filosofinya bahwa kehidupan di alam dunia itu kita berada di antara jurang pemisah. Kalau kita bisa menata, berarti kita selamat di jalan Allah. Kalau kita tidak bisa menata diri, tidak mengikuti aturan ajaran Allah, ya insya Allah berada di jurang keangkaran murka. Nah, ini nggak ada airnya gimana, Pak? Apa emang sengaja? Di dalam Pitutur, airnya itu, karena ini kan dulu bukan mata air, Pak. Ini aliran sungai. Dari Kedung Tucut, Wanasaba, sampai mengalir ke sini. Di pertengahan abad ke-17, komunitas Hindu yang berada di wilayah selatan Cirebon membendung. Kata orang Cirebon dilandang. Makanya ada daerah pelandakan. Aliran sungainya diarahkan ke arah yang sekarang kita kenal sungai yang dekat rumah sakit Ciremai. Dibuang ke sana, makanya sekarang kering pada hujan, Pak. Nah, boleh saya diajak ke sana? Mangga. Ya, sampai nanti kita diajak ke sana. Itu namanya ruangan apa, Pak, tadi, Pak? Yang ini ruang Panembahan. Oh, Panembahan. Ini ruang Kaputren. Kaputren. Bapak bisa melihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perempuan. Ketika sore, para putri-putri itu tadarus, menghafal Al-Quran, tidak bisa terlihat langsung, Pak, karena tertutup tirai air terjun. Oh, dulunya ada air terjun? Iya, ada air terjun, Pak. Karena konsepnya Sunyaragi tirtayasa, tata guna air. Sedangkan untuk laki-laki terbuka. Bisa masuk ke dalamnya, bisa, Pak? Enggak, Bapak. Nah, ini ruang keluarga. Ini ruang keluarga. Manakala sesepuh akan menyampaikan amanat, baik yang putri maupun yang putra itu dikumpulkan. Oh, dikumpulkan di sini. Ya. Nah, sampai dengan detik ini kami ke museum pusat juga tidak bisa menemukan tutupnya seperti apa. Oh, belum ada. Ya, belum ketemu. Ketemu. Karena yang namanya kamar dan ruangan kan harusnya ada atapnya. Apakah limas, apakah joglo, atau segi empat kita belum ketemu. Nah, yang di atas itu apa itu, Pak? Itu cungkup gua puncit karena dulu ini ruangan paling tinggi. Jadi itu di situ menara pengawas kalau sekarang, Pak Ujang. Oh, gitu. Karena kan keluarga kesultanan yang sedang main. Jadi ada penjaga, barangkali ada orang luar. Ada masuk. maling, Ona. Iya, maling harus ganggu. Ibarat kata orang Cirebon begitu. Nah, kalau ada gua surti itu apa? Ada tak? Yang ada perawan sunti. Oh, perawan sunti. Ya, itu apa itu perawan sunti itu, Pak? Mohon maaf, definisi perawan sunti adalah seorang anak perawan yang melahirkan tanpa mengalami persetubuhan dengan laki-laki. Kalau dalam kami umat Islam, perawan sunti adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Menurut saudara-saudara kita umat Kristiani, perawan sunti adalah Siti Maryam, ibunda Yesus Kristus. Nah, Cirebon punya perawan sunti. Di mana itu, Pak? Bisa ditunjukin, Pak? Ada. Cirebon punya perawan sunti. Siapa? Putri Ongpin. Oh. Karena Putri Ongpin konon hamil bukan melalui persetubuhan layaknya suami istri. Dalam sejarahnya kan. Dan melahirkan siapa itu, Pak? Ya, ketika beliau melahirkan langsung wafat. Siapa itu, Pak? Anak-anaknya beliau langsung wafat. Kemudian bersamaan dengan, dalam catatan, bersamaan dengan Ki Gede Luragung, juga istrinya melahirkan anak yang kemudian anak itu diadopsi, diberi nama Pangeran Dipati Arya Kemuni. Catatannya begitu. Di mana itu, Pak?
Nah, ini ruangan kecil ini ruangan apa, Pak? Nah, ini namanya gua langse. Yang mana ini? Ini. Yang itu ruangan kecil itu? Langse kecil, langse besar. Oh, ini namanya ruangan langse. Gua langse. Ini buat apa ini, Pak? Gua langse itu dulunya digunakan untuk beritikaf. Oh, Makanya mohon maaf dikatakan langse itu tirai karena tirainya air terjun. Jadi gitu. ketika orang melakukan itikaf tidak, kalau batal wudhu tidak harus keluar di sini, Pak. Oh, langsung. Karena ini air. Jadi fungsi danau itu sendiri pertama untuk menjaga keselamatan, setiap orang tidak bisa masuk, harus pakai getek. Oh, berarti ini dulunya intinya ada gua langse ya? Ya kan. Yang kedua, air itu pendingin ruangan. Oh. Tapi yang lebih utama air itu digunakan untuk berwudu. Karena dalam Islam konon air yang mengalir sah hukumnya. Nah, tadi yang itu, Pak, Patung perawan suntik ya. mana? Nah, Ya. Kita lewat dari sini. nah, ini tempat apa ini, Pak? Bukan. Kalau patung perawan suntiknya Ini tempat apa, Pak? ini namanya mandi beling. Mandi beling itu apa? Mandi itu tempat, beling itu karena dari marmer, saking kilapnya kayak kaca, itu makanya dikatakan Dulu tempat mandi apa beling. ini, Pak? Dulu tempat tinggal Sultan Sultan siapa, Pak? Yang pertama yang kali nempati? berkunjung. Oh, yang berkunjung. Yang pertama adalah Sultan Cirebon pertama, Pangeran Mas. Ketika beliau berkunjung memberikan nasihat, ujangan tentang hidup secara Islam. Makanya dikatakan mandi beling artinya tempat mendapat ketenangan hati. Itu makna filosofinya. Jadi buat terima tamu juga. Ya, Untuk artinya memberi ujangan. untuk gitu. memberi ujangan, memberikan nasihat tentang hidup sesuai dengan tatanan Islam. Namanya Balai Mandi beling. Mandi Beling. Ya. Terus yang Nah, mana? ini kolam kaputren. Kolam kaputren itu bukan arti buat berenang atau mandi-mandi, tapi bermain air. Oh, bermain air. Ya, bermain air. Nah, inilah tunggul batu perawan suntik. Oh, ini perawan suntik. Tunggulnya. Tunggulnya. Ya. Ini Tunggulnya. tuh apa? Sejarahnya gimana ini, Pak? Ada tunggul kayak gini. Sebetulnya ini ditaruh di sini sebetulnya sebagai nasihat. Ada sebuah mitos, maaf sekali lagi, mitos yang berkembang di masyarakat setempat tentang hukumnya anak perawan menyentuh patung ini. Oh, jangan nyentuh patung Ya, nanti susah berjodoh. Sebetulnya itu nasihat, Pak. Nasihatnya Ya kan? gimana, Pak? Kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak anak itu. Banyak yang menggunakan batu ini, Pak, untuk agar bisa hamil gitu, nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti ini simbol saja, Hanya Pak? simbol saja. Oh, simbol bahwasanya dulu perawan suntik itu seperti itu. Ya, artinya janganlah bernasib seperti perawan suntik. Kalau ini tadi buat mandi siapa, Pak? Ini bermain air. Oh, yang di sana apa itu? Nah, itu patung gajah. Patung gajah itu apa itu, Pak? Ya. Bisa. Patung gajah ini konon dulu ketika danaunya masih aktif, memang diketemukan secara arkeolog. Ini dari belalainya menyemprotkan air, menyiramai putra-putri yang sedang bermain air di kolam itu. Gajah aslinya dulunya. Batu, Oh, batu. batu gajah. Tapi sempat menyemprotkan air. Ya, itulah. Inilah yang tadi saya katakan, Chandra Sangkala Gajah Depa Tirtalinui. Itulah. Nah, selain ini apa lagi, Pak? Ya, ada juga monumen Meman Ciating. Apa itu, Pak? Monumen Meman Ciating itu bentuknya seperti bongpai. Monumen Meman Ciating itu untuk mengenang bahwa pembangunan Gua Sunyaragi juga dibantu oleh orang-orang saudara-saudara kita keturunan Tionghoa yang sudah ada di Cirebon pada waktu itu. Monggo. Itu bukan makam. Sekali lagi itu bukan makam, monumen. Oh, monumen. Monumen. Nah, kalau ini dalamnya apa, Pak? Ini pintu keluar. Oh, pintu keluar. Jadi dulu kalau keluarga kesultanan setelah dari Bangsal Jinem, ini namanya Bangsal Jinem. Oh, ada di dalamnya ada Iya, ruangan, Pak? ada ruangan Bangsal Jinem tuh. Yang kayak gimana, Pak? Mangga. Ke sini dulu apa ke sini dulu? Sini dulu apa, Sini Pak? dulu. Ini bangsal jinem ya? Bangsal Jinem. Bangsal jinem apa tadi, Pak? Nah, ini Bangsal Jinem ini
diambil dari bangsa Turuangan Jinem, diambil dari siji yang 6. Artinya kita umat Islam harus yakin satu pada yang 6, yaitu rukun iman. Itu konsepnya, Bu. Ya, itu konsepnya. Nah, dulu tuh keluarga kesultanan itu duduk di sini untuk melihat latihan sendera tari, tari-tarian, dan latihan kanuragan prajurit keraton. Nah, pintu itu untuk masyarakat umum. Kalau untuk kerabat kesultanan itu dari pintu samping, dari pintu dalam. Jadi karena setelah menyaksikan itu, Sultan akan kembali menuju ke Badebeling untuk memberikan petuah tentang hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu gambaran. Tadi yang Tionghoa mana? Mangga. Kenapa ini, Pak? Ya inilah monumen Ciating, monumen Cina. Oh, monumen Cina. Ya, kan bentuknya seperti bong. Bong itu makam Cina tua. Padahal ini bukan makam. Oh, bukan makam. Bukan. Sebagai tanda saja. Ini Pak. monumen untuk mengingatkan bahwa pembangunan Gua Sunjaragi dulu juga mengikutkan para arsitek bangunan dari Cina. Oh, dulu ngikutin arsitek Cina. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menutup ketika ada keturunan mereka, saudara-saudara kita dari Tionghoa, pada saat Imlek, tahun baru Cina, mereka sembahyangan, kita nggak bisa menolak, Pak Ujang. Oh, banyak yang datang ke sini. Iya, karena itu sudah merupakan tradisi. Mereka meyakini bahwa ini tempat leluhur mereka, dan mereka juga paham bahwa ini bukan makam. Nah, selain ini sudah nggak ada lagi. Nih, Ini apa ini? ini Chandra Sangkala. Itu apa itu, Pak? Ini patung Garuda dililit ular. Sebetulnya bukan Garuda. Kalau dalam sejarah prasejarah itu bukan Garuda, Garudea. Artinya lambang keperkasaan. Ini Garuda dililit ular menatap ke timur. Songsonglah kehidupan. Artinya apa itu, Pak? Ya, songsonglah kehidupan. Tapi ingat, segagah apapun manusia tetap dililit masalah. Itu makna filosofi. Jadi sekuat apapun manusia pasti dililit masalah Pasti gitu. tetap dililit masalah. Filosofinya Walaupun seperti itu. filosofinya seperti itu. Nah, ini berada di bawah Gua Padangati. Itu ada ruangan juga, Gua Padangati ada ruangan juga digunakan untuk beriktikaf. Beriktikafnya siapa, Pak? Ya, Saya nggak bisa putra masuk putri. ke dalam, nggak bisa. Bisa. Oh, bisa. Jadi itu dulu sama buat iktikaf juga. Iya. Tuh gitu loh. Jadi Gua Sunyaragi dibangun sebetulnya banyak filosofi kehidupan secara Islamiyah. Luar biasa lah. Kalau kita mau membacanya, ya kan. Cuma kan zaman sekarang ya prosentasenya kecil dengan yang selfie itu. Jadi sahabat, itu tadi sudah cerita-cerita sekilas tentang Gua Sunyaragi. Nah, sekarang saya akan ngajak Mama Pati dan Mama Elang Haji untuk sana ke gua, sahabat. Pengen nganu jin ngomongnya. Ya, nggak apa-apa, saya izinnya Pak ya. Mangga. Terima kasih atas Sama-sama, cerita-cerita Pak ya. Jam, sama-sama. Ini akan ngajak. Ayo, Mama Pati. Pengen ngadakan bu jin setan belek bu apa kayak. Ayo, mana teman. Yuk, garuk. Makanya kok Mama Pati kan ninggal wong ke. Iya. Nanti akan ada ninggal subscriber. Subscriber itu akan ditinggal taruh di sini. Nanti biar Mama Pati yang menghadirkan dulu, sok sama lagi ya. Saya kan. Mana? Subscribe mau subscriber. Ya. Nah, ini Mama Pati mau ditaruh di sini. Tenang ya. Ini madep sana ke kamera. Ini posisi yang gue seperti ini. Di bawah. Ini di bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
masuk. Nanti taruh di sini ya. Sok ditaruh di sini ditinggal. Biar nanti ngeliat jin setan belek. Sok. Sudah bisa ditinggal. Bisa, ini lagi proses nanti. Kameranya manteng nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini di mana? Di sini sana. Nah, itu duduk di sini duduk. Nah, nanti kameranya taruh di mana nih? Suara pokok. Di apa? Di blurin. Di apa? Di apanya? Oh, cahaya jangan terlalu itu. Bos. Ada penampakan. Matanya besar. Rambutnya panjang. Masuk dijelasin Mbak. Mau bilang apa Bang? Bilang apa Bang? Lihat apa? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing ini ragai ya, ini berikan penting membuktikan ya bahwa di sini tempat penunggunya masih eksis, bahwasannya penunggu itu tidak kenal namanya zaman, tapi penunggu itu adalah suatu kelanggengan, tapi tetap ini daripada kesayangannya leluhur. Ini kalau kita tutup dulu Ya. untuk rangka Berarti penyimpanan. bener kan langsung ya, langsung hadir Iya, itu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal itu. Sirat dikit ya. Tinggal bahan setan. Masuk. Jadi sahabat itu sejarah tentang Gua Sunyaragi. Jadi sahabat pada datang ke sini ya rame mau ini adalah membuktikan bahwasanya sejarah dulu di Cirebon itu sangat luar biasa. Jadi kita jangan pernah meninggalkan sejarah sahabat. Ya, diajari sejarah sejarah. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pelajaran bahwasanya orang-orang terdahulu adalah sangat luar biasa sahabat. Sangat luar biasa, sangat orangnya keren-keren dan sakti-sakti. Tadi juga sudah dihadirkan jin penung itu sama Mama Pati dan juga Mama Elang Haji. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kita jangan pernah takut santet, jangan pernah takut setan belek, setan engkrek, wis kepret baca kepret lah. Wis lah, mudah-mudahan kita dan sahabat semua mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.